Adik-adik, pernahkah kamu dipimpin? Misalkan ketika kamu di sekolah mengikuti rapat, pasti ada seorang pemimpin. Nah, juga ketika kamu dipimpin untuk berdoa, bagaimana rasanya ketika kita dipimpin? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah mau kamu dipimpin olehnya. Adik-adik, pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel menolak pimpinan Tuhan. Mereka meminta seorang raja untuk memerintah mereka secara langsung. Ketika Samuel sudah tua, dia mengangkat anaknya menjadi hakim atas Israel. Tetapi anak-anaknya ini hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka hidup tidak seperti ayahnya, tidak menjadi teladan. Ketika bangsa Israel mengetahui, bangsa Israel pergi untuk menemui Samuel. Nah, setelah bangsa Israel pergi menemui Samuel, bangsa Israel mengatakan kepada Samuel bahwa anak-anak dari Samuel ini tidak hidup seperti Samuel. Mereka menginginkan seorang raja. Mereka mengatakan bahwa angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti bangsa-bangsa lain. Adik-adik, bangsa Israel ini memaksakan kehendaknya sendiri. Mereka tidak mau dipimpin oleh Allah. Nah, seringkali banyak orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, mereka hanya mengandalkan dirinya sendiri. Terkadang dalam hidupmu mungkin kamu susah diatur, kadang kamu hanya menuruti kehendak kamu sendiri. Tetapi jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah ingin kamu dipimpin olehnya. Dipimpin artinya mengikuti kehendak Tuhan. Kadangkala kamu tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, kamu hanya mengikuti kehendak kamu sendiri. Mungkin ketika kamu mengikuti suatu lomba dan kamu hanya mengandalkan kekuatan kamu sendiri tanpa meminta pertolongan dari Tuhan, itu kamu tidak akan berhasil. Kamu hanya mengandalkan kekuatan kamu. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan memimpinmu mengerti kehendaknya. Ingat, jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah mau kamu dipimpin olehnya. Banyak orang hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka menolak pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Begitupun dengan bangsa Israel, mereka menolak pimpinan Tuhan untuk memerintah mereka. Setelah bangsa Israel menyampaikan kepada Samuel seperti yang tadi bahwa mereka menginginkan seorang raja, perkataan itu mengesalkan hati Samuel, dan Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan perkataan bangsa Israel. Dia berkata kepada Samuel bahwa bukan kamu yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Bangsa Israel ini tidak mentaati Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan bahwa mereka meninggalkan Tuhan dan kadang menyembah kepada berhala-berhala. Tuhan berkata kepada Samuel untuk mendengarkan permintaan dari mereka dan memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Yesus sungguh mengasihi bangsa Israel dan Dia juga mengasihimu. Dia mengasihi kamu dan saya lebih dari yang kita bayangkan. Meskipun kita sudah mengecewakan Tuhan dan menolak pimpinannya, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Faktanya Dia sangat mencintai kita. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia rela mati di kayu salib, sehingga setiap pria, wanita, anak laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi ini
memiliki kesempatan untuk percaya kepadanya dan tidak dihukum karena dosa mereka. Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Alkitab berkata beberapa tahun lalu di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dosamu memisahkan kamu dari Allah, karena Allah adalah kudus, sempurna tanpa dosa, dan Ia membenci dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, memberikan darahnya sehingga dosamu dapat diampuni. Dia mengambil hukuman dosa yang seharusnya kamu tanggung. Alkitab mengatakan, darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Terdapat dalam pertama Yohanes pasal 1 ayatnya ke-7b. Tuhan Yesus bersedia mati untuk kamu, tetapi Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit oleh kuasa Allah. Jika kamu tahu kamu telah berdosa dan percaya kepada Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosamu, kamu dapat diampuni hari ini. Dia mau menjadi juru selamatmu dari dosa karena Dia mengasihimu, dan Dia akan memimpin hidupmu. Dia mengasihi bangsa Israel dengan mendengarkan permintaan mereka dan menyuruh Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Samuel menjalankan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menolak mendengarkan permintaan Samuel. Samuel datang kembali kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mengangkat raja bagi mereka. Meskipun bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh Allah, tetapi Allah tetap mendengarkan permintaan mereka. Ingat, jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah mau kamu dipimpin olehnya. Tuhan yang akan memimpinmu dalam menjalani hidup ini. Mungkin kadangkala kamu tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin ketika kamu mengikuti satu lomba dan kamu hanya mengandalkan kekuatan kamu sendiri tanpa meminta pertolongan pimpinan dari Tuhan, kamu tidak akan berhasil. Juga ketika kamu mengambil keputusan dan kamu tidak meminta pimpinan dari Tuhan, kamu hanya mengikuti keinginan kamu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Yang harus kamu lakukan agar kamu berhasil, yang pertama itu kamu berdoa. Berdoa kepada Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan agar Tuhan dapat memimpinmu berdasarkan kehendaknya. Kedua, stop hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, yaitu berpikirlah sebelum mengambil tindakan. Berpikirlah sebelum kamu mengambil keputusan. Libatkanlah pimpinan Tuhan selalu. Mari kita bersama-sama mengatakan ayat hafalan kita kembali. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dia akan memimpinmu dan memberimu kekuatan untuk mengerti kehendak-Nya. Ingat, jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah mau kamu dipimpin oleh-Nya. Ya, Tuhan akan memimpinmu. Ada seorang Benyamin bernama Kis. Dia mempunyai seorang anak bernama Saul. Nah, Bapak Kis ini kehilangan keledainya. Dia menyuruh Saul untuk mencari keledainya. Kemudian Saul pergi mencari keledainya. Saul dan bujangnya hendak pergi ke tempat abdi Allah. Bujangnya berkata ini kepada Saul bahwa kita pergi ke tempat abdi Allah. Kemudian mengenai perintah Tuhan kepada Samuel tentang kedatangan Saul. Di dalam perjalanan Samuel bertemu dengan Saul. Dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-17, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini akan memegang tumpuk pemerintahan atas umatku. Nah, dalam pada itu
Datanglah Saul mendekati Samuel. Dia berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Kemudian jawab Samuel, katanya, "Akulah pelihat itu." Dan Samuel menyampaikan firman Allah kepada Saul. Kemudian Samuel mengambil buli-buli, berisi minyak, dituangannya lah ke atas kepala Saul. Samuel berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatku Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Samuel memperkenalkan Saul kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mendapatkan seorang raja, mereka bersorak-sorai. Bangsa Israel bersuka cita mendapatkan seorang raja. Saul pulang ke rumahnya di Gibea bersama dengan orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Tuhan. Tuhan Yesus akan bersamamu dan Dia memimpinmu. Jika kamu sudah menjadi anak Allah, Allah mau kamu dipimpin olehnya. Mungkin dalam minggu ini kamu susah diatur. Kamu hanya mengikuti kehendakmu sendiri. Kamu tidak mau dipimpin oleh Allah. Ingat apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tergoda untuk tidak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin atas hidupmu. Maukah kamu memikirkan dan menyadari bahwa sebagai anak Tuhan saya miliknya? Apakah Dia ingin saya melakukan ini? Maukah kamu mengatakan pada hal yang tidak? Maukah kamu mengatakan tidak pada hal yang salah? Maukah kamu selalu meminta pimpinan dari Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya? Maukah kamu meminta pimpinan dari Tuhan sebelum kamu bertindak, berpikir, dan berbicara? Maukah kamu mengingat ayat hafalan kita hari ini dalam Efesus 5 ayat 17? Allah berjanji akan memimpinmu jika kamu sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saat Anda pulang, saya akan memberikan 2 kertas berbentuk bintang. Yang satu berwarna garis merah dan yang satu berwarna garis coklat. Ketika Anda dapat menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidupmu di dalam minggu ini, kamu dapat memasukkan bintang bergaris warna merah ke dalam amplop. Dan sebaliknya, jika tidak, kamu dapat memasukkan gambar bintang berwarna coklat ke dalam amplop. Kita lihat minggu depan ya, semua lakukan dengan penuh kejujuran. Saat Saul pulang ke Gibea bersama dengan orang-orang perkasa yang telah digerakkan oleh Allah, tetapi ada juga orang-orang dursila. Orang-orang dursila ini tidak percaya dengan pimpinan Saul. Mereka berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Orang-orang dursila ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kamu dari dosamu? Darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib sebagai pembayaran untuk dosamu sehingga kamu dapat diselamatkan, dan kamu dapat diselamatkan dan percaya kepadanya sebagai pemimpin hidupmu. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, "Percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat." Percaya berarti bahwa kamu menaruh sungguh-sungguh kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang akan menghapus dosamu, karena Dia mati di kayu salib untukmu dan Dia akan hidup kembali. Saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan dari dosamu, dari hukuman dosa. Dia akan mengampunimu dan Dia akan hidup di dalam kamu. Dia akan memimpin kamu dalam menjalani kehidupan ini. Dia akan memberikan kamu kekuatan untuk menyenangkan Dia. Suatu hari, Yesus akan membawamu bersamanya di surga. Apa kamu siap percaya dan diselamatkan hari ini? Tidak ada orang lain yang dapat membuat keputusan ini untuk kamu.
harap menundukkan kepala dan tutup mata kamu. Jika hari ini kamu bersedia percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, maukah kamu menunjukkan pada saya dengan mengangkat tanganmu? Setelah kita berdoa, kalian yang mengangkat tangan dapat menemui saya di belakang ruangan ini. Saya akan menunjukkan kepada kamu dari firman Tuhan bagaimana kamu bisa tahu bahwa dosa-dosamu diampuni dan kamu diselamatkan.